Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Yang saya hormati, Bapak Ridwan Effendi selaku dosen mata kuliah Teologi Islam, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Salma Az-Zahra dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Al-Fajri. Saya Farsad Kumara. Saya Fitri Ulia Alfandri. Dan saya Salma Az-Zahra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tema pokok ilmu kalam. Pada materi tema pokok ilmu kalam kali ini dibagi menjadi 6 pembahasan, yaitu yang pertama iman, kufur, nifak, dan syirik, yang kedua al-kabair, yang ketiga al-hurriyat, yang keempat al-adalah, yang kelima al-sifat, dan yang terakhir al-imamah. Iman. A. Definisi iman. Menurut bahasa, iman berasal dari kata amanu yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Percaya adalah suatu pengakuan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. B. Dalil beriman. Dalil tentang beriman terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. C. Ruang lingkup iman. Ruang lingkup iman dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aqdun bil qalbi, yang artinya tanggapan hati. Yang kedua ikrarun bil lisani, yang artinya pernyataan lisan. Yang ketiga amalun bil arkan, yang artinya pembuktian dalam perbuatan. Jadi ruang lingkup iman meliputi 3 aspek aktivitas hidup manusia, yaitu aspek penanggapan, aspek pernyataan, dan aspek pembuktian. D. Konsep iman. Dalam pembahasan ilmu kalam, konsep iman terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, iman adalah tasdik dalam hati atas wujud Allah dan keberadaan Nabi atau Rasul Allah. Menurut konsep ini, iman dan kufur semata-mata adalah urusan hati, bukan nampak dari luar. Yang kedua, iman adalah tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah. Dengan demikian, seseorang dapat digolongkan beriman apabila mempercayai dalam hati keberadaan Allah dan mengikrarkan atau mengucapkan dengan lidah. Yang ketiga, iman adalah tasdik dalam hati dan diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan perbuatan. E. Unsur-unsur iman. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang E. Unsur-unsur iman. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada utusannya, dan kitab ini merupakan pedoman untuk kehidupan. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan rasulnya kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat dilakukan dengan mempercayai bahwa suatu hari di kehidupan semesta akan musnah. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir manusia, baik itu takdir yang buruk maupun yang baik. Nifak. A. Definisi nifak. Nifak berasal dari kata an-nafaka atau nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak menurut syara
yaitu menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan, atau bisa disebut bahwa seseorang tersebut memperlihatkan sesuatu, baik berupa ucapan, tingkah laku yang berlainan dengan yang ada di hatinya. Contohnya, orang yang mengaku sebagai seorang mukmin, padahal hatinya atau batinnya masih sebagai orang kafir. Nifak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, nifak i'tiqadi atau keyakinan. Nifak ini merupakan nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman, tetapi dalam hatinya tersimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Yang kedua ada nifak amalia. Maksudnya melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Kufur. A. Definisi kufur. Kufur secara etimologi yaitu menutupi. Kufur secara terminologi syariat yaitu ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya maupun tidak. B. Macam-macam kufur. Kufur ditinjau dari berat tidaknya dosa ada dua macam, yaitu yang pertama kufur besar. Kufur besar adalah kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh perbuatan kufur besar yaitu yang satu, kufur karena mendustakan. Yang kedua, kufur karena enggan dan sombong, padahal ia tahu dan membenarkannya. Yang ketiga, kufur karena ragu. Yang keempat, kufur karena nifak. Yang kedua ada kufur kecil. Kufur kecil adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ia adalah kufur amali. Maksud kufur amali yaitu dosa-dosa yang disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar, contohnya seperti kufur nikmat. Syirik. A. Definisi syirik. Syirik yaitu menyamakan selain Allah. Yang B. Contoh syirik. Yang pertama ada berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Yang kedua, memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih atau berkurban, bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selainnya. C. Jenis-jenis syirik. Jenis-jenis syirik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirik besar. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya. Jenis syirik besar ada 4, yaitu yang pertama syirik doa. Syirik doa yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdoa kepada selainnya. Yang kedua ada syirik niat. Maksud syirik niat yaitu keinginan dan tujuan kita untuk menunjukkan suatu ibadah selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada syirik ketaatan, yaitu menaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Yang terakhir ada syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Yang kedua ada syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Syirik kecil ada dua macam, yaitu yang pertama syirik zahir atau nyata. Syirik nyata yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua ada syirik khafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya atau ingin dipuji orang lain, dan sum'ah, ingin didengar orang lain. Al-Kabair. A. Definisi Al-Kabair. Pengertian Al-Kabair adalah semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar menguraikan secara rinci perbuatan dosa yang termasuk dalam kategori dosa besar lengkap dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Berikut 6 dosa besar yang dicantumkan yang dianggap sangat penting, yaitu yang pertama ada syirik. Dosa syirik adalah dosa terbesar dalam Islam. Syirik berarti keluar dari Islam yang biasa disebut dengan murtad. Murtad disebabkan oleh beberapa hal seperti pindah agama, menghalalkan perbuatan yang haram dan sebaliknya, dan berbuat dosa tetapi tidak merasa berdosa. Yang kedua ada membunuh. Membunuh atau melakukan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 menyebutkan bahwa jika ia membunuh satu manusia sama saja membunuh semua manusia. Yang ketiga ada mencuri atau korupsi. Mencuri adalah perbuatan menzalimi orang lain, dan korupsi adalah perilaku yang biasa dilakukan oleh pejabat publik untuk memperkaya diri. Mencuri dan korupsi sama-sama mengambil hak orang atau masyarakat secara ilegal, dan perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Yang keempat, berzina atau selingkuh. Zina merupakan perbuatan kecil
keji yang besar dosanya. Hal ini karena akibat dari perzinahan tersebut bisa memberikan dampak yang luas, bahkan merusak tatanan sosial yang seharusnya rapi. Yang kelima, ada alkohol atau narkoba. Minum minuman beralkohol baik banyak ataupun sedikit adalah haram dan dosanya besar, termasuk juga mengonsumsi narkoba dan segala macam bentuk penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti ekstasi dan lain-lain. Yang terakhir, tidak melakukan rukun Islam yang 5. Islam itu identik dengan 5 pilarnya. Tidak melaksanakan 5 rukun Islam sengaja atau tidak adalah dosa besar. C. 70 dosa besar Al-Kabair. Dalam Al-Kabairnya, Az-Zahabi mendefinisikan bahwa yang disebut dosa besar ialah segala hal yang dilarang Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, serta para ulama salaf. Menurutnya ada 70 dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar. Dosa besar yang menempati posisi pertama ialah syirik, dan yang menempati posisi terakhir adalah mencela para sahabat Nabi. Teman-teman bisa lihat di bawah ini ada 70 dosa besar yang sudah kami tulis dan kami sediakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan materi berikut oleh saya selaku Fitri Ulia Alfandri yang berjudul Al-Hurriyat dan Al-Adalah. Akan dibahas tentang Al-Hurriyat. Definisi dari Al-Hurriyat sendiri adalah konsep kebebasan atau liberty dalam Islam yang asal mulanya adalah konsep ikhtiar atau takdir yang berkaitan dengan kebebasan atau tidaknya manusia dalam melakukan perbuatannya dalam terminologi teologi agama. Menurut tasawuf, kebebasan dapat diartikan dengan terbebasnya seseorang dari dominasi atau jebakan materi kebendaan. Jenis-jenis kebebasan itu adalah, menurut Syekh Ghoyalani, kebebasan itu mencakup kebebasan individual, kebebasan sosial, kebebasan ekonomi, dan kebebasan berpolitik. Yang pertama akan dibahas tentang kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat. Jadi di dalam Islam itu kebebasan berpikir dan pendapat sangat dihargai. Yang dimaksud dengan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk berpikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya, dan berpegang pada hasil pemikirannya serta mengemukakannya dengan berbagai bentuk cara. Kemudian, kebebasan berpikir mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan berpikir secara ilmiah. Artinya, setiap orang berhak menetapkan pemikirannya mengenai fenomena cakrawala, alam, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan dan tidak untuk menyebarluaskan kejahatan dan kezoliman. Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas, asalkan tidak melanggar hukum, mengenai penghujatan, fitnah, melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain, atau dengan mengikuti kemauan sendiri. Yang kedua ada kebebasan beragama. Kebebasan beragama sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama adalah ajaran yang benar, meskipun demikian agama tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Dalam agama Islam, Islam itu memiliki 3 prinsip kebebasan beragama. Yang pertama, kebebasan meyakini suatu agama dan larangan memaksa agama. Yang kedua, Islam memberi kebebasan untuk diskusi keagamaan. Lalu yang terakhir adalah iman harus berasal dari kepastian dan keyakinan, bukan dari tradisi atau ikut-ikutan. Ketika Nabi sebagai manusia tergoda untuk memaksakan ajarannya kepada orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperingatkan dengan firman-Nya dalam Quran surah Yunus ayat 9, yang artinya, dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman semua? Menurut Islam, pemerintah yang ada ini adalah wakil-wakil khalifah yang maha pencipta, dan tanggung jawab tidak dipercayakan kepada seorang individu, keluarga, atau masyarakat tertentu. Dalam hal ini setidaknya ada 2 hak yang paling dominan untuk seluruh umat. Yang pertama, hak memilih pemimpin. Jadi untuk hak memilih pemimpin itu, pemilihan pemimpin ini dipercayakan kepada Ahlul Hal wal Aqd atau Dewan Legislatif yang terdiri daripada tokoh Islam, ulama fikih, ketua-ketua suku, kepala wilayah, dan orang-orang yang mempunyai pengaruh. Yang kedua, ada hak mengawasi dan mengontrol pemerintah. Bagian dari kebebasan berpolitik adalah melakukan kritik atau hurriyah al-mu'arradah atau al-hurriyah naqd al-hakim
dan memantau kegiatan pemerintah yang juga untuk mendukung amar ma'ruf nahi munkar, di mana rakyat berhak mengawasi pemimpinnya dan mengoreksi setiap tindakannya. Selanjutnya akan dibahas al-adalah. Al-adalah artinya keadilan atau kebenaran yang merupakan suatu prinsip demokrasi dalam Islam. Kebenaran adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal sehat, yang tidak dapat ditumbangkan oleh perkiraan zaman, yang menolak dari segala yang salah, menentang yang bobrok, angan-angan yang tak mendasar, yang secara nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad dengan membawa perkara yang tetap, tegas, dan tidak akan menyesatkan umat manusia, yang akan membahagiakan bagi siapa saja yang mengambil petunjuk, adapun yang ingkar di neraka. 3 teori terbit dalam belantika pemikiran manusia untuk memberikan jawaban atas pernyataan, antara lain 1. Teori korespondensi, yaitu kebenaran atau keadaan benar itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan apa yang sungguh merupakan halnya atau faktanya. 2. Teori koherensi. Teori koherensi menyatakan bahwa kebenaran ditegakkan atas hubungan keputusan baru dengan keputusan-keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. 3. Teori pragmatis. Dalam teori ini, sebuah proposisi dinyatakan sebagai sesuatu kebenaran apabila ia berlaku, berfaedah, dan memuaskan. Bagaimana sih kebenaran dalam Islam itu? Di dalam Al-Quran telah dijelaskan arti kebenaran dalam 2 hal. Pertama, menjelaskan makna kebenaran berarti sesuatu yang real dan jelas, artinya pembenaran terhadap realitas. Makna yang kedua melalui penjelasan tentang lawan kata benar, yaitu kata batil atau dolal, kesesatan, yang disimpulkan bahwa pemberian makna kebenaran sebagai berikut, yakni persesuaian antara konsep dan realita. Persesuaian itu menghasilkan kebenaran yang akal dan tidak bisa diingkari. Selanjutnya, realitas makna kebenaran. Selain dari al-haq dengan pengertian di atas, Al-Quran ternyata mempunyai maksud khusus penggunaan kata-kata al-haq dalam Al-Quran. Setelah diklarifikasikan, maka al-haq mempunyai maksud tertentu seperti yang terurai di bawah ini. Yang pertama, berbicara tentang sifat Allah. Allah menyebut dirinya dengan kata-kata benar, dan kebenaran itu terletak pada sifatnya. Yang kedua adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah. Segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah meliputi banyak hal, yaitu kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, agama Allah, dan mukjizat. Pengertian kebenaran di atas dipergunakan untuk menafsirkan kata-kata al-haq yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam ayat ini, Allah menegur dan mencela kaum musyrikin karena kaum Yahudi berupaya menyesatkan dan menyelewengkan kebenaran atau sesuatu yang diturunkan Allah dengan menjelaskan bahwa pengangkatan sekutu yang mereka lakukan itu tidak didasari atas dalil yang sahih, tetapi berdasarkan hawa nafsu semata. Lalu dijelaskan juga proses mendapatkan kebenaran itu pertama melalui hidayah. Dalam konteks Islam, hidayah merupakan petunjuk dan anugerah dari Allah kepada makhluk-makhluknya, di mana dengan hidayah atau petunjuk itu makhluk dapat hidup beraktivitas di atas dunia ini. Allah telah mengingatkan bahwa barang siapa yang mengikuti hidayahnya niscaya hidupnya bebas dari kegelisahan dan rasa sedih, serta ia tidak akan sesat dan terjerumus dalam hal yang batil. Yang kedua, melalui ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Jadi Allah menciptakan akal manusia untuk dipergunakan di samping kebenaran mutlak yang ada. Selanjutnya, saya Ahmad Al-Fajri akan menyampaikan materi tentang as-sifat. As-sifat berasal dari kata al-asma wa sifat, yang merupakan bagian dari mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akidah Islam. Tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri olehnya dalam firman-Nya atau yang disebutkan oleh Rasul-Nya di dalam hadis, tanpa mengilustrasikan, menyerupakan dengan sesuatu, menyimpangkan makna, atau bahkan menolak nama atau sifat tersebut. Dalil mengenai tauhid asma
dan sifat dalam Al-Quran dan hadis. Diantaranya ialah firman Allah yang artinya, hanya milik Allah nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran nama-namanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dalil yang kedua, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi 3508. Macam sifat Allah. 1. Sifat subutiyah. Sifat subutiyah adalah sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya di dalam Al-Quran atau melalui perkataan Rasulullah. Contohnya, hayah yang berarti hidup, ilmu mengetahui, kudroh berkuasa, istiwa bersemayam. Berdasarkan dalil nakli dan akli, sifat subutiyah ada dua macam. Yang pertama, sifat zatiyah. Sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hayah, kalam, ilmu, kudroh. Selanjutnya yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat yang terikat dengan masyiah, kehendak Allah Azza wa Jalla, seperti istiwa bersemayam di atas arsy dan nuzul turun. Suatu sifat bisa terpenuhi kedua-duanya ditinjau dari dua segi, yaitu asal dan perbuatannya. Macam sifat Allah selanjutnya yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang dinafikan atau ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya melalui Al-Quran atau sabda Rasulnya. Seluruh sifat ini adalah kekurangan dan tercela. Contohnya, maut atau kematian, naum, tidur, jahal, kebodohan, nisyab, kelupaan, ajz, kelemahan atau ketidakmampuan. Sifat-sifat Tuhan menurut aliran kalam. Pembahasan ilmu kalam yang meliputi wujudnya Tuhan, sifat-sifat yang ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, perbuatan Tuhan, kekuasaan dan kehendak Tuhan, serta pembahasan kalamullah. Pembahasan dalam ilmu kalam ini menimbulkan perdebatan di antara aliran-aliran kalam, antara lain 1. Sifat-sifat Tuhan menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu esa dan tidak memiliki sifat-sifat. Mu'tazilah melihat bahwa apa yang dimaksud sifat menurut golongan lain adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. 2. Sifat-sifat Allah menurut aliran Asy'ariyah. Menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan memiliki sifat karena perbuatan-perbuatannya. Mereka juga mengatakan bahwa Tuhan mengetahui, berkuasa, menghendaki, dan sebagainya, serta memiliki pengetahuan, kemauan, dan daya. 3. Sifat-sifat Allah menurut aliran Maturidiyah. Pendapat aliran Maturidiyah mengenai sifat Tuhan sama dengan pendapat Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Tuhan itu memiliki sifat. Maturidiyah berpendapat bahwa sifat-sifat Tuhan itu mulazamah, ada bersama zat tanpa terpisah. Maturidiyah menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak harus membawa kepada pengertian antropomorfisme. Karena sifat tidak berwujud yang terpisah dari zat, sehingga berbilang sifat tidak akan membawa pada berbilangnya yang qadim. 4. Sifat-sifat Allah menurut aliran Syiah Rafidhah. Sebagian tokoh Syiah Rafidhah menilai bahwa pengetahuan itu bersifat baru, tidak qadim. Ketika Tuhan mengkehendaki sesuatu, Tuhan pun bersifat tahu. Jika Tuhan tidak mengkehendaki, maka Tuhan bersifat tidak tahu. Oleh karenanya, aliran ini menolak bahwa Tuhan senantiasa bersifat tahu. Al-imamah. Definisi al-imamah.
Imamah merupakan bahasa Arab yang berakar dari kata amma. Menurut Ibnu Manzur, berarti yang berada di depan atau ketua. Adapun pengertian imamah menurut ulama Syiah bahwa kepemimpinan spiritual atau rohani, pendidikan, agama, dan politik bagi umat Islam telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara turun-menurun sampai imam ke-12. Sementara menurut Al-Hili, salah seorang ulama Syiah, imamah merupakan kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama oleh seseorang maupun beberapa orang sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Konsep imamah menurut Syiah. Dalam Al-Quran, Syiah mempunyai arti golongan pengikut firqah. Golongan Syiah adalah suatu golongan dalam Islam yang mempunyai pendirian bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keturunannya lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada orang lain. Pandangan masyarakat terhadap keimamahan Imam Muhammad bin Ali Al-Jawan. Persoalan imamah dan politik Islam merupakan persoalan yang paling penting, sebab Islam adalah suatu sistem dan hukum, metode politik, kepemimpinan umat dan undang-undang hidup. Bahkan di dalam politik, umat diarahkan kepada tujuan-tujuan syariat yang berupa kemaslahatan dan kemanusiaan, memberantas kerusakan dan kemerosotan, dan mendidik manusia dengan pendidikan. Dalam bidang teologi, Syiah Zaidiyah merupakan hubungan yang erat dengan Mu'tazilah. Hal ini mengherankan karena Zaid Ali sendiri adalah murid dari Wasil bin Atta, pendiri Mu'tazilah. Pada masa awal perkembangannya, Syiah Zaidiyah terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama Jarudiyah. Mereka adalah pengikut Abi Jarud Ziyad bin Abi Ziyad. Menurut mereka, Nabi telah mengemukakan sifat-sifat imam peninggalannya. Yang kedua, Sulaimaniyah. Mereka adalah pengikut Sulaiman bin Jarir. Menurut mereka, imamah harus diputuskan dengan cara musyawarah. Yang ketiga, Salihiyah dan Butriyah. Salihiyah adalah pengikut Al-Hasan bin Salih bin Hay, sedangkan Butriyah mengikut Kasir Al-Nawa Al-Tabur. Sistem imamah dalam perspektif Syiah Itsna Asyariah. Persoalan ini muncul karena sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau tidak menentukan siapa yang akan menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin umat dan negara. Juga tidak menetapkan bagaimana cara memilih penggantinya. Padahal umat Islam merasa perlu adanya seorang pemimpin. Hal ini terjadi karena pada waktu beliau masih hidup adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Pada pemerintahan Utsman bin Affan, banyak terjadi persoalan baik politik karena tindakan-tindakan politik yang dijalankan Utsman menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi dirinya sebagai khalifah atas pergantian tersebut. Perasaan tidak senang terhadap kepemimpinannya muncul di daerah-daerah. Orang yang ingin menjadi khalifah atau orang-orang yang ingin calonnya menduduki jabatan khalifah mulai menangguk di air keruh yang timbul pada waktu itu. Setelah Utsman bin Affan gugur, baik kaum pemberontak maupun kaum Ansor dan Muhajirin menolak, sebab ia menghendaki agar urusan itu diselesaikan lewat musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior termukaka. Hal ini terlihat pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan beliau, banyak mengalami penentangan dan pemberontakan dengan satuan alasan menuntut kisos atas pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib dan pasukannya semasa itu banyak melawan berbagai kubu. Pada masa itu pula lahir 2 fraksi politik pada waktu itu, antara lain yang pertama golongan Khawarij, orang-orang yang keluar, yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib yang memprotes keputusan Majelis Tahkim dan menyatakan keluar dari kelompok Ali. Alasannya Ali menurut mereka melakukan kesalahan besar mau menerima tahrim. Yang kedua, golongan Muawiyah yang berhasil membentuk dinasti Umayyah dan menjadi imperial Islam pertama dan ketiga, golongan Ali bin Abi Thalib yang kemudian terkenal dengan sebutan Syiah. Golongan Syiah berbeda pendapat dengan Khawarij masalah khalifah dan imamah, yang sebagian golongan disebut imam, bahwa imamah itu bukanlah hak setiap orang Islam, akan tetapi jabatan itu khusus bagi Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa teori politik yang pertama dari perkembangan politik yang terjadi dalam Islam masalah imamah atau khalifah, masing-masing golongan mempunyai teori tersendiri yang berbeda satu sama lain. Sekian, terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu ma fis samawati wal ard. Waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون